Ya, ketika Presiden Jokowi marah, yang juga bereaksi ini oposisi. Kalau Pak Hidayat Nur Wahid juga sudah cukup gencar men-tweet mengenai ini. Sebenarnya marah-marah maksudnya apa? Reshuffle kabinet kah? Saya tanya kepada Pak Hidayat. Pak Hidayat, di tengah kondisi pandemi ini, Presiden sudah 2 kali marah-marah. Ini Pak Hidayat memaknainya seperti apa? Ya, sama marahnya Pak Jokowi, saya kira berdasarkan kepada kekecewaan beliau atas apa yang progres yang terjadi yang tidak sebagaimana beliau harapkan. Karena kan sejak awal Mei yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 Mei, seluruh media menyampaikan tentang bagaimana pernyataan tegas Pak Jokowi bahwa beliau tidak mau tahu dengan cara apapun COVID-19 harus turun pada bulan Mei. Nanti bulan Juni sudah landai, Juli selesai. Itu pernyataan beliau di tanggal 6 Mei yang lalu. Ya. Tapi kan kemudian beliau menyampaikan marahnya yang sangat ekspresif itu pada tanggal 18 Juni. Dan kemudian kita tahu bahwa beliau marah karena pihak sekretariat negara sendiri yang kemudian mempublish dengan secara terbuka dan secara resmi kemarahan beliau 10 hari setelah beliau marah. Pada tanggal 18 Juni ketika beliau marah itu, beliau menyampaikan bagaimana beliau mendapatkan progres yang tidak memuaskan, yang negatif, yang kemudian target beliau untuk akhir Mei COVID-19 menurun, ternyata sama sekali tidak terrealisir. Bahkan ketika beliau marah pada tanggal 18 Juni itu, posisi Indonesia belum disebut sebagai negara dengan jumlah korban COVID-19 terbesar se-ASEAN. Tetapi pada tanggal 18, 19, 20 dan berikutnya korban COVID-19 di Indonesia semakin membanyak. Hingga ketika dipublish pada tanggal 28 Juni, posisi Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan jumlah korban COVID-19 terbesar se-ASEAN. Ini tentu menandakan sekali lagi bahwa progres yang diharapkan positif oleh Pak Jokowi malah tidak terjadi, malah semakin terpuruk Indonesia. Setelah itu kita akan dapatkan bahwa beliau kemudian pun juga ke Jawa Timur memberikan target 2 minggu. Jawa Timur kemudian akan menurun COVID-19-nya. Ternyata justru dalam 2 minggu itu malah menaik angkanya sangat luar biasa. Nah, ini lagi-lagi target tidak terpenuhi. Dan bahkan kemudian Wakil Ketua ID menyampaikan bahwa Indonesia sekarang dalam posisi di mana bahkan korban dari kalangan tenaga kesehatan itu adalah persentase tertinggi sedunia. Ini lagi-lagi menandakan betapa kemudian harapan Pak Jokowi bahkan dengan marahnya itu, dengan apa yang beliau nyatakan pada tanggal 6 Mei itu memang tidak realistis, tidak terwujud. Jadi wajar kalau beliau kemudian marah-marah itu. Tapi menurut saya alangkah baiknya gitu ya, kalau marah-marah itu langsung saja kepada kementerian-kementerian terkait ya, daripada kemudian bersifat umum dan kemudian tidak definitif apa yang kemudian menjadi masalah diselesaikan. Panggil saja setiap menteri yang beliau anggap bermasalah itu, kemudian sampaikan catatan konkretnya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, kemudian kasih target. Kalau kemudian dalam waktu tertentu ternyata tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi harapan beliau, karena memang pada visinya sebenarnya selalu dikatakan bahwa tidak ada yang namanya visi menteri, tapi semuanya ada visi presiden. Kalau menteri tidak bisa melaksanakan visi presiden dalam rentang waktu yang telah beliau tentukan, ya wajar saja bila kemudian beliau tidak hanya mengancam reshuffle, tapi memang agar ancaman beliau itu diwujudkan. Sebab orang Jawa itu membahas satu ungkapan yang sangat jelas, yaitu sabdo pandito ratu tan keno walawali. Presiden itu adalah ratu gitu ya, salah satu adalah bentuk ratu. Ungkapannya ada ungkapan yang tidak bisa bolak-balik gonta-ganti. Kalau beliau mengatakan A yang dilaksanakan. Saya kira itu kalau beliau setelah dievaluasi bahwa ternyata menteri tertentu tidak memenuhi target, tidak melaksanakan visi presiden, ya hak prerogatif beliau untuk melakukan reshuffle itu. Pak Hidayat, Presiden saja yang membentuk kabinetnya sekarang tidak puas dengan kinerja menterinya. Sebagai oposisi, Pak Hidayat puas tidak dengan kinerja menteri-menteri di tengah kondisi pandemi seperti ini? Ya, tentu kami tidak puas ya. Kami sangat tidak puas karena bahkan sejak dari awal kami mengingatkan, termasuk kaitan dengan masalah Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Kami sampaikan kami tidak puas dengan Perpu dan Undang-Undang itu. Kami menolak karena Perpu itu sendiri tidak fokus untuk menyelesaikan masalah sosial kesehatan dari COVID-19. Dia lebih banyak terkait dengan masalah keuangan yang hubungannya nanti dengan masalah recovery keuangan. Dan kita tahu bagaimana kemudian Menteri Keuangan
beliau sendiri yang kemudian mendeklar bahwa anggaran diperlukan naik dari 405 menjadi 660 triliun, belakangan belum menyampaikan dari 905 triliun. Itu semuanya bagaimana mewujudkannya dan bagaimana melaksanakan di lapangan semuanya serba tidak jelas. Dan apalagi di lapangan kita tahu sampai hari ini banyak sekali dokter di banyak daerah yang mengeluhkan gaji mereka, tunjangan mereka belum dibayarkan, bahkan ada yang sampai 2 bulan. Banyak sekali kemudian kelompok-kelompok masyarakat seperti UMKM, seperti petani, nelayan, sama sekali belum tersentuh dengan bantuan sosial yang diharapkan. Oke, Bang Ege, ini sebenarnya sindiran sampai 2 kali menyasar kepada satu orang dan berulang. Siapa sih sebenarnya menteri yang disindir ini? Sebut nama. Ini nah, kalau pertanyaannya menjadi menarik. Yang paling tahu ya Pak Jokowi, yang paling tahu ya berdasarkan evaluasi objektif ya terkait dengan target-target yang telah beliau sampaikan terkait dengan data-data lapangan. Yang paling tahu. Karena hakikatnya yang paling berkepentingan dan bertanggung jawab tentang kinerja para menteri itu ya beliau sebagai yang mengangkat mereka dan rakyat hendaknya tidak menjadi korban. Iya, ditahan Pak Hidayat. Ini mungkin Bang Ege bisa sebut nama nggak kita malam ini? Enggak, saya nggak karena saya nggak akan sampai ke situ karena saya mau bilang gini. Pada waktu di ILC itu ya topiknya khusus presiden marah, menteri mana yang di-reshuffle. Saya bilang pada waktu itu bukan hanya presiden yang mengatakan saya mempertaruhkan reputasi politik. Yang hadir malam itu juga mempertaruhkan reputasinya. Iya kalau ada reshuffle. Iya. Kalau enggak bagaimana? Nah ternyata ada pernyataan dari Mensesnek kan pada tanggal 6 Juli yang mengatakan semuanya sudah baik sehingga isu reshuffle menjadi tidak relevan. Lihat dari progresnya. Jadi kalau ini yang marahnya tidak sebesar itu langsung kita nyatakan sebagai sebuah upaya untuk reshuffle, maka perbandingannya jadi aneh. Nah lepas dari itu tadi memang menarik baik Kiai Hidayat Nur Wahid maupun Pak Andreas Pereira, dua-duanya mengatakan yang satu dari luar, yang satu ruling party lah ya bersama dengan koalisi, dua-duanya sudah mengatakan ini harus reshuffle. Pertanyaan saya bukan itu, pertanyaan saya malam ini sama-sama dengan pemirsa adalah sumber informasi apa yang beredar di istana? Itu yang saya sebut disonansi informasi. Maksud saya Menteri Sekretaris Negara, ini Prof. Pratikno nih, pasti metodologis, rektor loh dulu, itu sebelum menyatakan progresnya baik dan menggembirakan sehingga isu reshuffle tidak relevan, itu sumber informasinya dari mana? Sebaliknya Presiden besoknya tanggal 7 mengatakan ini masih seperti cuti loh ini, ya kemudian masih belum ada semacam apa perasaan bahwa ini krisis dan harus dipercepat gitu ya, yang Anda sebut marah, saya sebut marah agak sindiran lah gitu ya. Nah itu sumber informasinya dari mana? Ini kita perlu tahu dulu. Ini bumerang nggak ya untuk Presiden Jokowi? Betul, dalam arti sumber informasinya di dalam istana itu angin informasi itu enggak badai informasi atau angin informasinya siapa? Padahal di sana kita tahu banyak ya berarti. Padahal di sana kita tahu banyak juga jubir-jubir yang luar biasa. Kita sebutlah Fazrul Rahman, ya kemudian ada Soekardi Rinakit, ada juga Ustadz Ali Mokhtar Ngabalin. Tapi kok badainya masih terjadi? Bang Andreas, nah ini sekarang sasarannya adalah kalau marah pertama ternyata dibenarkan atau mungkin direvisi oleh Pak Pratikno, nggak ada reshuffle. Kalau sampai marah kedua tidak ada tindak lanjut, publik kan bertanya, sebenarnya marahnya serius nggak sih? Bagaimana kemudian, Bang Andreas? Kalau saya sih lihat ya soal apa, ya tadi yang Prof sampaikan soal bagaimana spekulasi kita dengan apa gestur-gestur yang muncul dari istana, dari baik presiden, kemudian menteri. Tapi kalau saya lebih cenderung melihat kepada apa faktanya dan apa yang dirasakan oleh rakyat, itu saya kira jauh lebih penting gitu. Nah, apa yang misalnya kemarin Pak Menkes menyampaikan bahwa tidak ada lagi apa, bahwa kinerja sudah membaik dan tidak ada ini rencana dengan reshuffle. Tapi pada hari yang sama, kalau tidak salah saya baca di running text misalnya, di Kementerian Kesehatan itu tanggal 18 Juni ketika Presiden menyampaikan pengarahan itu penyerapan anggaran 1,5%. Nah, pada tanggal beberapa hari yang lalu ketika Pak Mensesnek menyampaikan itu, Menteri Keuangan menyatakan penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan 5, sekian persen. Artinya belum terjadi kenaikan yang signifikan gitu. Nah, karena poin dari apa yang disampaikan oleh Presiden itu menyangkut bagaimana menghadapi COVID ini, gitu, menghadapi pandemi ini. Kita juga tahu tiap hari makin banyak
1000 lebih ya kita yang warga negara Indonesia yang terinfeksi oleh COVID-19. Artinya apa? Upaya penanganan pandemi ini ya belum bisa dikatakan menunjukkan tanda-tanda keberhasilan gitu. Saya kira ini yang paling penting gitu. Dan berkaitan dengan ini ya tentu apa yang dilakukan kinerja kabinet itu sebenarnya ya poinnya presiden mengetahui siapa yang melakukan atau siapa yang bertanggung jawab, siapa yang ya harus melakukan eksekusi untuk mengatasi masalah ini gitu. Bang Andreas, tapi kan kalau ketika sindiran Menteri WFH rasa cuti, pertanyaannya juga ke PDIP. Menteri PDIP ada 3 WFH tapi kemudian kayak cuti nih, singkat. Saya kira ini bukan soal menteri dari partai mana, dari fraksi mana. Oke lah itu pembicaraan ya spekulasi politik. Tapi yang paling penting apa yang dikatakan oleh presiden sendiri bahwa untuk 267 juta rakyat Indonesia ini bagaimana bekerja secara gotong royong, bekerja maksimal sehingga kita mengatasi gitu. Ya, baik. Di negara lain itu sudah menunjukkan ada tanda-tanda tanda-tanda bisa mengatasi COVID ini. Ya, nah di sini persoalan yang sangat mendasar yaitu makin banyak yang dites, makin banyak yang tidak, makin banyak yang ketahuan terinfeksi COVID-19 ini gitu. Nah ini kan pertanyaan, bagaimana ditahan dulu Bang Andreas. Ya mungkin publik juga bertanya-tanya ini sebenarnya maksud presiden marah ini di tengah pandemi ini apa? Tapi kalau mungkin kata Bang Ege, kalau marah tidak berujung kepada reshuffle, sebenarnya pertanyaannya apa sih yang dimainkan dalam drama presiden marah? Ditahan dulu. Ya, karena pemirsa sesaat lagi saya akan kembali Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi mungkin terakhir saya ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, terakhir kira-kira sebenarnya singkatnya butuhkah kemudian reshuffle di tengah 2 kali presiden marah ini? Ya, kembali kepada usernya presiden ya, karena kan reshuffle atau tidak reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Tapi jangan sampai kemudian birokrasi dan kementerian kemudian dibuat menjadi menunggu-nunggu dan atau menjadi sangat resah karena tidak ada kepastian akan ada reshuffle atau tidak. Sebab kalau kemudian digantung semacam ini, para menteri pun kinerjanya juga tidak akan bisa fokus karena mereka khawatir kalau ada reshuffle. Demikian juga eselon-eselon di bawahnya, mereka juga akan tidak akan bisa kerja fokus, khawatir kalau menterinya kemudian di reshuffle. Nah, rakyat sendiri jangan sampai kemudian rakyat menjadi korban akibat dari ketidakjelasan dan karena menggantungnya semacam ini, mengakibatkan kinerja yang tidak maksimal. Mestinya menurut saya pastikan saja Pak Presiden apakah akan reshuffle atau tidak. Kalau reshuffle ya segera dilaksanakan, kalau tidak di reshuffle ya segera dinyatakan demikian. Ujung akhirnya presiden harus bertanggung jawab kinerja dari itu semuanya. Terima kasih. Dan kami berada di luar di oposisi, kami jelas tidak akan masuk ke dalam. Oke, ditegaskan. Terima kasih Pak Hidayat. Saya sih pengen nambah 1 segmen lagi, tapi ternyata waktu kita sudah habis. Kita tunggulah. Kemudian jangan sampai marah yang ketiga kali ternyata belum reshuffle Bang Ege ya. Itu ada lagunya. 1 kali masih kumaafkan, 2 kali masih kumaafkan, tapi jangan sampai 3 kali. Baik. Terima kasih Bang Ege, terima kasih Bang Andreas, dan juga terima kasih Pak Hidayat. Nah sesaat lagi pemirsa ini juga ada yang ditunggu-tunggu oleh publik, bukan mengenai reshuffle, tapi siapa lagi ya buronan korupsi yang akan dipulangkan pasca kepulangan dari Maria Pauline Limawa. Ada tidak? Atau jangan-jangan ada tebang pilih kasus? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.